Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Tuan juri yang saya muliakan, Bapak, Ibu, serta para peserta lomba yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Hidayatullah. Berdiri di sini akan menyampaikan khutbah dengan judul Masjid Pusat Kehidupan Umat. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin tanya nih, siapa yang di sini suka ke masjid? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Semoga yang angkat tangan masuk surga barisan paling depan ya. Nah, pernah nggak sih kalian mikir kenapa masjid selalu ramai? Tapi bukan karena ada diskon Shopee, karena ternyata masjid itu bukan cuma buat sholat. Masjid itu tempat serba bisa. Bahkan di masjid ada kegiatan pusat sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya, atau biasa kita kenal dengan Mas Ekodaya. Hal ini diperkuat dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah-rumah itu sebagai tempat berkumpulnya para manusia dan juga tempat yang aman. Hadirin yang berbahagia, masjid itu kayak pusat perbelanjaan pahala. Ada promo syafaat, cashback surga, dan diskon amalan. Kalian percaya enggak? Harus percaya. Karena disebutkan dalam kitab Lubabul Hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syarrul biqa'i aswaquha, wa khairul biqa'i masajiduha." Yang artinya, seburuk-buruknya tempat adalah pasar-pasarnya, dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjidnya. Hadirin yang saya muliakan, kenapa sih masjid akan dikaitkan dengan Mas Ekodaya? Karena yang pertama, masjid sebagai pusat sosial. Jika kita pergi ke masjid, kita bisa bersilaturahmi, bertemu teman, bahkan kita bisa belajar peduli. Contohnya, kalau ada yang sakit, kita jenguk. Kalau ada yang sedih, kita hibur. Masjid itu kayak tempat kita kumpul. Ibaratkan reunian warga tapi versi syariah. Yang kedua, masjid itu kayak pusat pendidikan. Di masjid itu kayak sekolah gratis tanpa zonasi, teman-teman. Kita bisa belajar Al-Quran, hadis, dan bahkan kemarin ada yang bahasa sampai coding. Masjid Samano sudah high-stage bro, ada wifi, internet, proyektor, dan lain-lain. Kalau masih zaman dulu, itu kayak sekolah pintar. Tidak ada wifi, tapi jangan salah, sinyalnya langsung tembus ke langit. Hadirin yang berbahagia. Yang ketiga, masjid sebagai pusat ekonomi. Loh, kok ekonomi? Emang masjidnya jualan? Bukan masjidnya yang jualan, tapi di masjid ada berbagai macam kegiatan ekonomi. Contohnya UMKM, bazar, dan koperasi masjid.
Masjid pun kita jadi kuat agar tidak ngutang terus tiap akhir bulan. Lalu yang terakhir, masjid sebagai pusat kebudayaan Islam yang indah. Di dalamnya ada nasyid, marawis, tempat-tempat budaya Islam, dan lomba-lomba. Nah, masjid buat kita bangga jadi muslim. Betul? Kita sekarang berpakaian koko, berpeci, bergamis, juga bukan karena disuruh kan? Tapi karena apa? Karena cinta. Masjid rumah kedua, rumah Allah yang penuh pahala, bukan cuma tempat ibadah, tapi juga tempat berkarya, belajar dan berbakti, juga berwirausaha, tempat sujud kembali bangkit untuk menjaga budaya kita. Yuk ramaikan masjid kita, yuk makmurkan masjid kita, jadikan pusat kehidupan untuk manusia di seluruh dunia. Hadirin yang berbahagia, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah, itu karena saya yang masih belajar. Kalau ada yang benar, itu dari Allah yang Maha Benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.